Lebat bunganya separuhnya. Ya Allah, jadikanlah anak cucu kami orang-orang yang sholat. Muru auladakum bisalah, suruh anak kamu sholat. Wahum abna'u sab'a sinin, suruh anak ibu sholat waktu umur 7 tahun. 7 tahun dia belum bisa baca Quran. Bagaimana dia menghafal Al-Fatihah? Bagaimana dia menghafal Qul Huwallah? Dia hafal Qul Huwallah karena ibu didengarnya sering baca Qul Huwallah. Ibu sambil masak sarapan pagi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus. Itu baru. Allahus samad. Maka ibu sering melantunkan ayat Al-Quran. Bapak didengarnya di rumah. Sering kau tengok ayah kau sholat di rumah? Ayah saya nggak pernah sholat di rumah Pak Ustadz. Itu yang betul. Karena laki-laki sholatnya di masjid. Laki-laki sholat di masjid, perempuan sholat di rumah. Laki-laki yang soleh sholat di masjid. Kalau ada laki-laki yang sholat di rumah, itu laki-laki yang solihah. Kenapa ini pengajian tidak buat di masjid? Kenapa tidak dimasukkan ke dalam masjid? Sekarang saya baru tahu rahasianya. Kenapa tidak masuk masjid? Karena masjid tidak muat. Mana muat masjid? Ini kalau sampai masuk semua meletup masjid nih, meledak. Itu maka dibuat di tanah lapang. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, apa ini Abdul Somad? Ceramahnya di tanah lapang, tidak ada orang dalam masjid. Makanya kau tengok betul-betul bodoh. Bukan orang itu tidak ke masjid, masjid itu tidak sanggup. Maka masjid hilang konsen saya nengok balon lepas ya. Kalau tuan pergi ke Madinah, jangan lupa membawa kapas. Ustaz Abdul Somad hilang bahan ceramah, menengok balon ikan udah lepas. Jadi sholat ini mesti, ibu kalau anaknya nangis tolong belikan balon. Jamaah jangan sampai meninggalkan sholat. Ustaz Somad, boleh saya bertanya Ustaz Somad? Boleh. Apa pertanyaannya Bu? Macam mana kalau suami tak sholat? Hah? Kenapa kau bisa nikah sama dia? Fit and proper test pertama, anak yang mau meminang anak gadis kita, jangan tanya nomor induk pegawainya, jangan tanya berapa gajinya sebulan. Yang pertama ditanya adalah sholat. Allah aja dia sia-siakan, apalagi kamu. Allah aja tak dia pedulikan, apalagi kamu. Maka hai perempuan, kalian berpikir Allah aja disepelekannya, apalagi aku. Allah yang menciptakan dia, Allah yang mengasih dia makan, Allah yang menghidupkan dia, Allah yang membuat jantungnya berdetak, Allah yang membuat darahnya mengalir. Allah aja digitukannya, apalagi kamu. Jadi kenapa ibu bisa nikah sama dia? Kenapa bisa nikah sama hantu itu? Itulah Pak Ustadz. Kata Ustadz kan jodoh itu cerminan kita. Iya betul. Saya pun hantu juga dulu. Suami ibu itu genderuwo, aku kuntilanak Pak Ustadz. Maka anak kami tuyul semua. Ya Allah, ibu-ibu yang sudah taubat, ibu-ibu yang sudah hijrah, mudah-mudahan suaminya juga ikut bertobat. Ini ibu-ibu yang hadir ini, saya yakin dan percaya suaminya pasti soleh-soleh semua. Kalau tak soleh, takkan mungkin diizinkannya datang ke pengajian. Bang, aku mau datang ke pengajian. Siapa yang ceramah? Ustaz Somad. Pergilah. Aku ngefans banget sama dia. Pergilah dia. Abang tak ikut. Abang ada pula acara main gaple sebentar. Nanti ibu pulang ceritakan sama dia. Apa kata Ustaz Somad tadi dek? Kata Ustaz Somad, bang, abang masuk neraka. Ah, kau bohong. Mana ada dia ngomong gitu? Abang kok tahu? Aku kan streaming dari rumah. Orang yang selalu nonton streaming online, insya Allah masuk surga. Surganya online juga. Innamal a'malu binniat. Kalau ada saudara kita di rumah karena sakit,
karena tak bisa datang. Dia mendengar online melalui streaming. Ini kameranya bukan main banyak. Mudah-mudahan kamera ini hidup. Maka insya Allah mereka juga dapat pahala menuntut ilmu. Insya Allah, amin. Kalian yang belum nikah, maka carilah istri yang sholat. Kalau sampai kalian nikah sama bini yang tak sholat, oh mak, menderita kalian. Dapat kalianlah istri kuntilanak. Macam mana kalian? Anak-anak ditinggal di rumah. Mestinya dia membacakan Fatihah, dia mengajarkan wudu. Ya Allah, anak-anak lajang ini kirimkanlah kepada mereka bidadari dari surga, ya Allah. Bapak-bapak nih saking takutnya, takut dia bininya nengok. Awas kau bilang amin, awas. Cubit biru kan kau nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak tidak bisa main suruh. Salat. Dia nanya, ayah kenapa tak salat? Ayah salat di Masjidil Haram. Mana bisa begitu? Bapak tak bisa anak sama istri main suruh. Salat ke masjid. Ayah kok nggak salat? Ayah udah dewasa. Anak mesti dibawa tangannya ke masjid. Hari ini kita sedang membuat story, sedang membuat historis, sedang membuat sejarah. Kita membawa anak-anak kita ke masjid. Semua anak-anak yang dibawa ke masjid hari ini, nanti anaknya pun akan dibawanya juga ke masjid, insya Allah. Nanti mereka ini kalau udah dewasa, mereka saling bertanya. Dulu ayah kau ada membawa kau ke masjid? Ada. Sholat? Enggak. Waktu ngambil daging kurban. Dulu kau ada emak kau membawa kau acara di tanah lapang rame-rame? Ada. Acara pengajian Ustaz Somad? Enggak, dangdut. Apa yang kau tengok waktu itu? Ku tengok pentasnya tinggi, artisnya pakai rok pendek. Terus ku tengok air liur ayahku meleleh. Itu tidak terjadi di bumi Nangro Aceh Darussalam. Kenapa? Karena ini negerinya para ulama, negeri Seramo Mekah, serambinya Makkah Al-Mukarramah. Semua orang dari Papua, dari Makassar, dari Banjar, dari Semenanjung, sebelum mereka ke Makkah, mereka singgah dulu ke Pulau Sabang, karena ini adalah serambinya Makkah. Hari ini apakah Nangro Aceh Darussalam masih serambi Makkah? Masih. Cobalah tengok anak-anak yang soleh. Anak SMA pakai peci, anak SMA pakai jilbab, padahal mereka bukan sekolah agama, sekolah umumnya saja begitu, apalagi sekolah agama, apalagi daya, apalagi pondok pesantren. Insya Allah Allah menjaga negeri ini kalau kita sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ini masjid cantik luar biasa. Kacanya Masya Allah, macam akuarium. Ini kampung ini aman, tak ada pencuri. Ustaz tahu dari mana tak ada pencuri? Tiangnya emas, aman semua. Luar biasa. Di tempat lain saya selalu diminta, Ustaz Somad, tolong penggalangan dana untuk pembangunan masjid. Masjid sudah siap, malah tak ditempati. Kenapa? Karena tak muat jamaahnya. Di tempat lain lebih banyak tiang daripada jamaah. Dia yang azan, dia yang iqamat, dia yang imam, dia yang makmum. Usolli fardhu subhi rak'ataini adaan imaman. Padahal tak ada makmumnya. Kenapa imaman? Ya mungkin nanti makmumnya datang menyusul. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sengaja dipanjangkan biar supaya makmum cepat bangun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
terdengar suara amin, tapi pas ditengok di belakang tak ada makmum. Rupanya makmumnya jin semua. Itu tidak terjadi di kampung kita, karena ini adalah orang-orang yang menjaga sholatnya. Ustaz tahu dari mana? Saya husnuzon aja. Bagaimana kalau ternyata besok subuh masjidnya besar, tidak ada yang berjamaah Pak Ustaz? Kalau sampai masjid ini ramai, bangunannya megah, tapi tak ada orang sholat subuh berjamaah, istahwazat alaihimus syayatin, satu kampung ini diganggu setan. RT-nya kesetanan, RW-nya kesetanan, kadesnya kesetanan, kadusnya kesetanan. Camat tak usah sebut, ada orangnya. Maka kita jaga supaya jangan sampai kesetanan. Kenapa suami saya ini kesetanan? Kenapa bini saya ini kesetanan? Gara-gara membiarkan masjid surau langgar musola, ditinggalkan, tidak ada sholat berjamaah. Siap jaga sholat berjamaah.